Pasar Genteng sebenarnya punya sejarah yang panjang, berdiri sejak zaman Belanda hingga saat ini, terletak di tempat yang sama. Jadi ya memang pasar ini punya peran yang penting sebenarnya bagi masyarakat Surabaya. Tentu saja pasar ini juga berubah terus seiring zaman atau sering waktu, tetapi yang menjadi menarik adalah pasar ini menjelma menjadi bukan hanya pasar seperti pasar-pasar kebanyakan, tetapi pasar ini menjelma menjadi salah satu pasar elektronik terbesar di Indonesia Timur barangkali ya, tepatnya di Surabaya. Proyek Insi itu sebenarnya saya mulai ketika pandemi COVID menerjang Surabaya. Ketika semi lockdown atau PSBB pada waktu itu mulai diberlakukan dan banyak mempengaruhi sektor-sektor ekonomi. Pasar Genteng sebenarnya tempat buat saya untuk membuat karya dan lain sebagainya, sangat terimbas sebenarnya dengan situasi itu. Pasar menjadi sepi, tidak ada aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Dan banyak juga toko-toko yang mulai tutup. Nah, ketika saya datang dan bertemu dengan banyak kolega di Pasar Genteng, tiba-tiba saya merasa bahwa ada sesuatu yang bisa sebenarnya dibikin di sini dengan peralatan-peralatan yang pada saat itu banyak terbengkalai begitu ya. Baik elektronik bekas dan elektronik baru yang bisa didapatkan. Tentu saja proyek atau prototipe pertama adalah prototipe yang terlihat sangat biasa, dan kemudian dari ide-ide yang berkembang saya melanjutkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang saya dapatkan di etalase toko Pasar Genteng. Seperti plastik bekas casing elektronik, terus kemudian berbagai macam suku cadang elektronik dan berbagai pernak-pernik elektronik. Dari situ kemudian ada usaha bagi saya dan teman-teman di Pasar Genteng untuk kemudian melanjutkan apa-apa yang saya pikir menjadi menarik, karena menjadi semacam pelepasan dari situasi yang pada saat itu terlihat muram sebenarnya di Pasar Genteng karena pandemi COVID-19 itu. Ini 8.500, ini 6.000, ini 15.000. Kebetulan saya sangat tertarik dengan sains fiksi, dan kemudian kalau melihat piranti dan peralatan-peralatan di Pasar Genteng yang memang semuanya berasal dari perangkat-perangkat yang dekat dengan definisi elektronik, sebenarnya menjadi sangat mudah membuat sebuah bentukan-bentukan yang terlihat sangat canggih dan futuristik begitu ya, semacam gambaran wajah robot, cyborg dan lain sebagainya. Ya, ini adalah semacam usaha untuk menjadikan Pasar Genteng bagi saya sebagai sebuah laboratorium sebenarnya. Karena dengan demikian sebagai ruang bermain ini adalah ruang bermain yang juga bisa atau juga biasanya diakses oleh publik. Sehingga ruang-ruang bermain ini tetap bisa menjadi hidup dan tetap bisa menjadi dinamis. Saya pikir seperti itu.